Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Informasi terupdate terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru di TW3 ini di bulan September hingga Oktober 2025. Banyak yang mempertanyakan bahwasanya apakah kementerian itu bisa konsisten seperti apa yang tertuang di dalam kebijakan yang dia buat gitu. Nah, tentu ini menjadi keresahan para Bapak Ibu guru ya, karena ketika kewajibannya sudah memenuhi, segala persyaratan sudah memenuhi, tetapi apakah kemudian kekonsistenan dari kebijakan yang dia buat itu bisa kemudian dipercaya oleh Bapak Ibu guru ya, terutama setiap kali pencairan tunjangan profesi guru, baik itu yang triwulan 1, triwulan kedua hingga triwulan ketiga ini yang diperkirakan di September sama Oktober, akhir September sama awal Oktober. Nah, kalau kita lihat memang dalam aturan itu menyebutkan bahwa di pencairan itu adalah di akhir September, bahkan sudah menyebutkan tanggal 29-30 gitu ya, sampai di awal Oktober. Nah, itu bagi guru-guru yang sudah menerima SKTP yang sudah berubah menjadi 08. Nah, apakah kemudian kekonsistenan di dalam aturan tersebut bisa dipercaya oleh teman-teman guru ya? Nah, kita lihat informasinya ya. Nah, jadi gambaran umum Bapak Ibu guru ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di dalam slide ini, bahwa update pencairan sertifikasi guru triwulan ketiga itu, kalau kita mengacu kepada kebijakan yang dia buat Permendikbuddasmen nomor 4 tahun 2025 itu cair di bulan September, meskipun tanggalnya tidak disebutkan. Tapi kalau kita mengacu kepada triwulan 1 itu lebih cepat karena waktu itu bertepatan dengan mau lebaran. Kalau triwulan kedua itu di akhir Juni hingga awal Juli. Nah, di triwulan ketiga itu berarti semestinya di akhir September hingga awal Oktober 2025. Nah, kalau dirasa bahwa proses pencairan tunjangan sertifikasi untuk yang triwulan ketiga itu lebih lambat dibanding triwulan 1, karena triwulan 1 itu bertepatan dengan Idul Fitri ya waktu itu. Jadi sebelum Idul Fitri diharapkan tunjangan sertifikasi guru triwulan satunya sudah cair waktu itu. Nah, kalau yang di triwulan kedua itu tidak ada sesuatu hal yang hari spesial misalnya semacam itu ya, misalnya hari nasional apa atau liburan nasional apa, sehingga pencairannya itu terjadi di akhir bulan Juni hingga di awal bulan Juli. Nah, untuk yang triwulan ketiga ini ya maka semestinya di akhir September gitu ya. Makanya teman-teman guru kemudian bertanya-tanya bahwa apakah aturan yang telah dibuat itu bisa konsisten terkait dengan pencairan gitu ya. Mengingat sudah banyak teman-teman guru yang SKTP-nya sudah diterbitkan gitu ya. Nah, jadi setelah SKTP terbit ya, itu 14 hari kerja ke pembayaran. Artinya seperti apa? Jadi sejak tanggal 21 September itu sudah ada beberapa postingan guru-guru yang sudah melaporkan kalau SKTP-nya itu sudah terbit ya, bahkan sudah ada yang berubah menjadi kode 08 gitu. Nah, artinya kalau sejak tanggal 21 ya semestinya di tanggal 29 30 itu teman-teman guru itu harus sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya untuk yang sudah mendapatkan SKTP. Ya kalau molor ya awal-awal Oktober lah gitu ya. Tetapi kalau awal Oktober berarti bisa dikatakan bahwa aturan yang dibuat itu tidak kemudian dipegang sebagai bentuk tanggung jawab gitu ya, konsisten gitu ya, semacam itu. Nah, akses info GTK itu sekarang itu wajib autentikasi 2 lapis ya, dengan menyekan QR-nya, kemudian Bapak Ibu akan dialihkan ke Google Authenticator. Ya, tujuannya untuk apa? Itu sebenarnya untuk mengamankan data Bapak Ibu ya. Artinya berarti data-data kita di internet itu tidak aman gitu. Kemudian alurnya Bapak Ibu bisa membuka info GTK, kemudian ambil kode dari aplikasi dan masukkan kode tersebut ya, atau bisa menyekennya secara langsung di handphone masing-masing. Juga bisa dilakukan via laptop atau HP ya, semacam itu. Nah, ini status info GTK di Dapodik. Jadi
Yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui dulu bahwa status info GTK untuk masing-masing daerah itu berbeda Bapak Ibu. Nah, kenapa berbeda? Itu tergantung dari kesiapan data yang Bapak Ibu sudah siapkan, kemudian yang akan diserahkan oleh masing-masing daerah. Makanya daerah-daerah yang proaktif itu selalu akan mengingatkan guru-gurunya untuk segera mempersiapkan berkas-berkasnya. Tetapi ada yang hingga saat ini itu baru bahkan dimulai pemberkasan. Nah, itu juga sangat aneh sekali ya. Sudah akhir September baru diminta untuk pemberkasan. Nah, padahal kalau daerah-daerah yang lain itu bahkan sejak minggu kedua bulan Agustus itu mereka sudah diminta guru-gurunya untuk melakukan pemberkasan ya. Tujuannya seperti apa? Ya biar nanti SKTP-nya itu terbit lebih awal, semacam itu. Nah, tapi yang kayak gini itu Bapak Ibu tidak bisa menyamakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Masing-masing daerah berbeda-beda ya. Kalau ditanya kenapa berbeda-beda, ya tanyakan ke masing-masing daerahnya. Kemudian ada yang SKTP-nya valid, yang masih menunggu validasi dinas ya. Jadi ada juga yang masih menunggu validasi dinas. Nah, masalah sinkronisasi Dapodik ya, terutama yang berkaitan dengan jam mengajar itu belum terbaca. Jadi ini yang menjadi permasalahan, kenapa kemudian salah satu tentunya ya Bapak Ibu ya, di antara permasalahan-permasalahan yang lain itu kenapa kemudian statusnya itu masih belum valid dan berwarna merah ya, karena salah satunya itu adalah jam mengajarnya itu belum terbaca. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa bahwa saya sudah memenuhi 24 jam tatap muka kok, saya juga sudah menjadi guru wali, saya juga sudah memenuhi tugas tambahan yang lainnya, nah tetapi kok masih belum valid, masih berwarna merah, nah itu menandakan bahwa ada data yang belum terbaca, semacam itu. Saya juga bingung ya, kenapa kok di kasusnya guru-guru ini selalu harus banyak sekali persyaratan yang harus dimasukkan gitu ya. Nah itu saya juga kenapa ya, pertanyaannya saya bingung sebenarnya. Kemudian perlu koordinasi dengan operator sekolah ya. Ini juga menjadi tugas berat juga operator sekolah ya, karena setiap ada yang harus diupdate, dia harus siap sigap dalam mengupdate informasi yang ada, terutama untuk kinerjanya Bapak Ibu guru, biar nanti SKTP-nya bisa segera terbit, data-datanya lengkap, kemudian tunjangan profesi gurunya itu bisa segera terbit gitu. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kasus peralihan P3K ini penting Bapak Ibu guru ya, terutama Bapak Ibu guru P3K, bahwa kalau Bapak Ibu guru ingin berubah menjadi ASN ya, ASN dalam hal ini adalah PNS, maka pastikan data ASN di gaji digital ASN dan CASN itu sudah disinkronisasikan. Kemudian update nomor rekening, banyak beralih ke bank daerah ya saat ini karena statusnya itu mungkin PNS tapi PNS daerah ya, tapi ya sama aja sebenarnya. Kemudian data yang belum update ya terkait dengan pencairan bisa tertunda. Jadi begini Bapak Ibu, kalau misalnya data-datanya itu belum diupdate, maka bisa juga menyebabkan pencairannya itu tertunda ya. Tetapi ini juga hanya kasus perorangan ya, bukan kasus kemudian semua guru-guru, enggak ya. Jadi ini kasus perorangan. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan antara TW1, TW2 dan TW3 ya. Kalau kita lihat dari segi kecepatan dalam proses pencairan tunjangan sertifikasi gurunya. Kalau di TW1 itu lebih cepat. Kenapa? Karena dia cair di pertengahan itu karena waktu itu menjelang Lebaran ya. Jadi di awal April itu harus sudah Lebaran, sehingga mulai dicairkan itu per pertengahan Maret ya. Itu banyak, waktu itu sudah banyak yang mengupload bukti kalau tunjangan profesi guru triwulan satunya sudah cair. Nah, untuk yang TW2 ya, TW2 itu cair di akhir Juni hingga awal Juli gitu ya. Itu yang terjadi untuk yang TW2. Itu semuanya berakhir di akhir-akhir bulan semua Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan yang TW3? Ini yang TW3 itu
yang dipertanyakan. Kalau misalnya tidak cair di akhir September ya, 29 sama 30, ini berarti bisa dikatakan ya, ini wacananya para guru ya, bisa dikatakan bahwa apa tidak konsisten ya dalam mencairkan tunjangan profesi gurunya. Nah, kenapa kok dibilang tidak konsisten? Karena satu, di dalam kebijakan saya kira sudah tertulis jelas bahwa pencairan itu untuk triwulan 1 terjadi bulan sekian, triwulan 2 terjadi bulan sekian, triwulan ketiga itu adalah di bulan September. Meskipun tidak tertulis tanggalnya, tetapi bulan September ini kan sampai tanggal 30 ya. Hari ini 29, besok tanggal 30. Nah, itu sampai detik ini itu belum ada tanda-tanda pencairan tunjangan sertifikasi guru ya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa bahwa tunjangan sertifikasi triwulan ketiganya sudah cair, nah Bapak Ibu silakan meninggalkan komentar ya di kolom komentar dari YouTube saya ini, biar nanti bisa menjadi motivasi buat teman-teman ya. Nah, mungkin dia bisa bercerita panjang di dalam komentar tersebut, pengalamannya dia hingga berjalan lancar proses validasinya gitu. Nah, mungkin bisa akan saya bantu untuk menginformasikan ke teman-teman yang lain. Bahkan diperkirakan sampai pekan kedua bulan Oktober. Nah, kenapa kok sampai pekan kedua bulan Oktober? Karena saat ini tuh juga masih penarikan data untuk yang tahap kedua ya. Terutama guru-guru yang pada tahap 1 itu belum ketarik datanya, sehingga ada proses tahap kedua ini. Ini hal yang wajib untuk dicek. Satu, harus akses info GTK di 2FA, kemudian sinkronisasi dengan Dapodik ya, data di Dapodiknya yang terbaru, kemudian pemenuhan jam mengajar 24 jam itu harus terpenuhi. Selain itu Bapak Ibu guru harus menjadi guru wali ya. Karena kalau tidak menjadi guru wali, meskipun 24 jam tatap mukanya terpenuhi, itu juga tidak akan dicairkan. Kemudian data ASN disinkronkan khususnya untuk P3K. Nomor rekening itu juga harus valid ya, harus valid. Kemudian pantau status SKTP-nya ya, seperti apa perkembangannya. Dan ini adalah alur pembayaran sertifikasi, bahwa setelah SKTP terbit, maka itu akan diinfokan oleh Info GTK sendiri, kemudian direkomendasikan ke Kemendikdasmen dan Kementerian Keuangan, baru dilakukan pembayaran bertahap ya Bapak Ibu ya. Itu tidak bisa serentak seluruh guru di Indonesia itu akan mendapatkan pembayaran yang sama ya, semuanya bertahap. Yang pasti diutamakan itu adalah guru-guru yang SKTP-nya sudah terbit. Nah, kemudian estimasi 14 hari kerja setelah SKTP terbit ya, tapi diharapkan bahwa di tanggal 29, 30 itu sudah cair tunjangan profesi guru triwulan ketiganya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.